Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling terutama sekali, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan awak kesehatan. Allah telah memberikan awak kesempatan, dan Allah memberikan awak yang namanya keimanan. Dengan tiga nikmat yang Allah berikan tadi, Bapak dan Ibu, mampu bisa awak bersama-sama hadir pada pagi ini, yang mana tidak semua nikmat tadi yang Allah berikan ke seluruh orang Bapak dan Ibu. Yang hadir pada hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan keimanan. Nanti itu tidak bisa hilang kecil. Bapa pada itu sejumlah bayangan seseorang mempunyai keimanan yang kuat untuk payah saji. Orang ada kajian hari Sabtu subuh, awal lain nyupai mana pengajian. Itu keimanan tu. Berarti ada hidayah lain, kesempatan lain tu, kesempatan lain ada sibuk buat pagi buat lain langsung kerja buat lain keluar waktu tua, lain ada kesempatan buat pagi. Tetapi Allah tidak memberikan yang namanya kesehatan. Bapak contoh lain, awak sakit, awak cara kapai, badan awak kurang senang, kaki awak sakit, badan awak sakit, banyak sakit. Bahkan ada yang di rumah sakit. Bapak dan Ibu, orang yang sedang di rumah sakit itu, ketika mendengar bangunan azan di sela-sela jendela, di sela-sela ventilasi rumah sakit itu, niat hatinya ingin bernafai kamu saji, baik sholat berjamaah mereka timbang, baik makanan pengajian, tapi apalah daya, nikmat kesehatan tidak Allah berikan. Dan yang kedua, awak lagi sehat. Keimanan lainnya niat baik kamu sholat, tapi sibuk. Bahas sibuk tapi sudah lebih kerja dulu. Jadi mau lebih kerja, kita mau dikadainya, melanang segala macam, nak lagi baik ke pulau, baik kamu tadi. Berarti nak ada kesempatan loh, tak jauh bisa hadir. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, yaitu nikmat keimanan yang ada di dalam hati wak. Iman kau dalam hati wak tidak khusus untuk orang yang kuat. Tidak lupa pada orang yang muda-muda. Contohnya banyak
ama-ama ambo. Mungkin yang lebih muda daripadanya masih lalu. Nan kita pada ama-ama ambo masih bakal di rumah. Tapi di ama-ama sudah masiko keimanan itu ada di dalam hati, maka tergeraklah panik-panik sakite, sakit-sakit sakite, ngantuk-ngantuk sakite, tapi hadir di dalam masjid hari ini ko. Diulah itu karena keimanan ada di dalam diri Allah. Awal mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui amalan yang paling gadang, yang paling besar, lebih besar daripada langit dan bumi beserta isinya, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau yang kayu bapak dan ibu, rajin-rajinlah salat sunat qobliyah subuh. Ini kalau orang banyak mengangkat 2 rakaat sebelum subuh, kadang subuh ditinggal. Ada si orang lapang bo, di sini orang ada di mana? Ya Rabbal Alamin, rajin-rajinlah 2 rakaat sebelum subuh. Mudah-mudahan jemaah risiko seluruhnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam selalu kita berdoa kepada Allah agar disampaikanlah salam dan rindu kita kepada Nabi terakhir kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Nurul Falah beserta jajaran, dan kepada anak-anak ambo, bapak ambo umumnya kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk ke dalam pengajian, ambo ingin merasakan sekedar bapak dan ibu. Nah, kalau ambo mengaji cukup santai. Nah, kalau sadar dulu sadar. Belum mengaji ambo. Mami ayam tadi kata, alah, kami nona ambo, abang nona adik, santai mengaji. Nah, kamu menjual dulu, apa? Nah, kalau baru kalau dia buat, nah kalau antum mampu ini lalu lah. Bahkan ada teman, karena kalau imaman bawa di dalam saji kuat, tentu senang juga. Bahkan ada itu, kalau orang hatinya tidak senang, hatinya ada masalah, hatinya sakit, agak khawatir diterima lalu kata bersiang sudah. Karena ada hatinya masalah, ada baca lain, ada ini sedang masalah rumah tangga segala macam, tidak aman lalu ngatur. Tapi kalau dikatakan buat aja matua dulu saji buat, kalau hati buat senang juga. Jadi kalau tidak lalu lah, lebih baik lalu mendengar pengajian dan lalu di rumah. Dia tak boleh kecil juga. Anak kuliah tu, mak aku nak dia. Cuma sampai ini. Lalu nak ada aku nak kuliah, apa aku pada itu? Kok ada ayam mawas kandang di lapang rumah. Kalau lalu ayam tu asal nanti juga. Tapi kalau ada buat ayam buah, tidak biar. Ada buah, Tidak biar. Ada biar sebetulnya. Apa yang ada buah anak bubu di satu lagi. Anak abang kan ibu. Tidak biar. Tapi yang lain, itu nak buat. Mak waktu tali muawak ko saparo menengah saparo indah
beko yang ambo sampai salah karena dia waktu. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan awal seluruhnya ambo sampaikan begitu dulu yang ambo sampaikan apa yang dapat ambo. Nah, masuk ke dalam penjelasan pada pagi hari ini, yaitu 3 tingkatan kesabaran seorang muslim. Kita perlu tahu bahwasanya kesabaran Bapak dan Ibu, kalau cari kisah-kisah para nabi yang dahulu, hidupnya dipenuhi dengan kesabaran. Kesabaran menghadapi keluarga, kesabaran menghadapi kaumnya, kesabaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tubuh awak Bapak dan Ibu ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu Bapak dan Ibu yang itunya meliputi seluruh tubuh awak. Kalau nak dibarengi dengan kesabaran, maka akan dimasailah hawa nafsu tadi. Hawa nafsu adalah sesuatu sifat yang tidak mau menerima kebaikan. Contohnya, ketika ingin bersedekah, beko akan timbul sakitnya, beko dibisikan tanpa sadari awak ingin bersedekah 10.000 misalnya. Nah, beko ketika macam piting 5.000, beko aduh sakitnya karena dipikir awak 5.000 je lah. Nah, buat awal nafsu di belakangnya ya syaitan. Jadi kesabaran seorang muslim itu Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-harinya perlu banget. Nah, di dalam kitabnya maka Syekh Abdul Qulub, nama kitabnya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dijelaskan as-sabru salah satu alamat. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitunya kesabaran seseorang terhadap seluruh perintah dan kewajiban yang Allah berikan kepada Allah. Ayat wajib sembahyang, ana wajib berpuasa, berzakat. Yang wajib itu Bapak dan Ibu sangat-sangat dibenci oleh hawa nafsu. Contohnya sembahyang ini, sholat subuh awal, kalau tidak kesabaran awak, apa nih mana sulit? Atau masih makan tua juga, hari dingin itu seperti amal leh mengkari. Begitu pula dengan sembahyang berikutnya waktu zuhur. Kadang zuhur itu pada ibu waktu buat sedang sibuk mana itu waktu nanti kadang sedang lagi mana tu kue waktu nanti kadang pada tuang seketik lain waktu yang dekat buang model dulu. Kalau lagi sabar awak terhadap perintah Allah Taala tadi, maka perintah itu tidak akan memberatkan bagi diri awak. Memang perintah Allah itu baik dan disampaikan itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan saling tolong-menolonglah kamu di dalam kesabaran dan sholat. Jadi antara sholat dan sabar dua yang tak bisa dipisahkan. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sabar dan salat itu sesuatu yang sangat baik. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Mungkin awak di dalam berkeraju karena awak kurang azan di masjid di musola, tindakan awak dulu tarik keraju berhenti keraju sembahyang dulu atau lanjut. Itu kesabaran.
Jadi kalau seandainya panggilan Allah itu mengganggu Rasulullah dalam kerajaan, berarti lah perbuatan Allah doa. Awak mencari rezeki Allah Taala, awak bakal aja siang sampai malam, siang sampai sore. Nah bagi rezeki Allah Taala, ketika Allah suruh supaya mana namuah, itu rezeki siapa atau oh sakit telah kerajo, sakit telah tinggalnya mana buang tak dia. Bagi orang berbuku, jangan diakui baban menjong dan disudahan takut buang. Lihat loh, sakit tek lain, ada sakit tek lain itu tak beribadah. Ambo takutnya ditanya di suatu akhirat. Awak diberi oleh Allah Taala waktu 24 jam sehari. Malam. Nah, Allah mewajibkan awak 5 waktunya yang wajib. Kalau Allah berharap mau sembahyang dalam kalau 10 menit pelamur. 10 menit dia sembahyang. Awak ada 5 sembahyang. Berarti 50 menit. Taruhlah sejam lah. Waktu 24 jam. Sejam awak sisa buat beribadah kepada Allah Taala. Tidak dia bisa waktu bisa ditanya Allah Taala. Ambu aliyah waktu engkau 24 jam. Saja untuk beribadah selebih waktu agama. Kamu payah mencari dunia, mencari harta dan segala macam. Itu bukan naik. Dan kini masih banyak dia meninggalkan sejam tu. Kalau dulu bapak dan ibu cari dunia besar dan miara, berada di tangan Allah 52 waktu sehari semalam. Pak Aceh buat mengalir juga ni. Tapi hasil dia lah atau minta kekurangan segala macam. Walaupun kerja beres kita rumah. 50 waktu meminta kurang sampai Nabi itu pula balik kata lagi itu meminta kekurangan sampai 5 waktu. Dan 5 waktu itu kecil Nabi Musa juga dipitir dari Nabi Musa digolongi kanan tu. Baik Muhammad para tinggal sembahyang lain, tinggal 5-nya Nabi Musa. Nabi Musa mintalah kurang balik 2 kali tahun raya hijrah datang kita tu. Akhirnya Nabi Muhammad kalau meminta dia kurang baik, tapi nak ada kamu bawa pulang tua oleh kilo ibu batu kecil Nabi Musa yang 5 saja banyak ini yang tak tahu ya bukan. Konon tu 50 waktu sehari semalam. Tapi Allah Taala menambahi kepada ibu maka 1 kali solat tu pahalanya 10. Jadi kalau jual kita mengajukan 50 waktu dalam sehari semalam. Itu dalam sehari. Jadi yang pertama tadi sabar awak terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung dalam kini awak masih suasana lebaran juga masalah kan kini terakhir ada tasyrik benar. Tetap juga awak ulang-ulang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kalau tak jauh kesabaran bapak dan ibu, tidak akan relanya mengorbankan anaknya. Anak yang telah didamba-dambakan, anak yang Allah nanti-nantikan selama 86 tahun. Tak ada punya anak tu. Bayangan dewa yang awak nantikan, yang awak tunggu-tunggu, itu lo yang akan dikorbankan. Mencari Tuhan ini murah bapak ibu. Tapi kok seandainya terjadi di dalam diri awak, mungkin kalau seperti Nabi Ibrahim intinya apa? Intinya Allah Ta'ala akan menguji awak terhadap sesuatu yang paling awak cintai. Karena apa? Allah punya pencemburu. Allah pun tak ingin ada kasih sayang yang lebih daripada kasih sayang awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menguji Nabi Ibrahim. Selama Nabi Ibrahim taat kepada Allah Ta'ala, diuji dengan anak.
Sebab takui kalau seandainya lahir anaknya, tapi sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya kiranya enggak. Sayang Nabi Ibrahim kepada Ismail, lebih sayang Nabi Ibrahim kepada Allah Taala, lebih patuh kepada perintah Allah Taala. Itu kisah. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri yang pertama Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah ada punya anak dong. Dia Siti Hajar punya anak yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sosok seorang bapak yang sangat bijaksana. Dan Ibrahim dan Ismail adalah seseorang anak yang sangat patuh, yang sangat menurut kepada ayahnya. Jadi 2 figur itu bapak dan ibu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga jadi contoh oleh waktu. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu, ketika bermimpinya malam hari anaknya ingin disembelih, tak langsungnya perintah, tak langsungnya kerajaan bapak dan ibu, banyaknya diskusikanlah dulu. Kalau ekonomi tinggi loh, mentang-mentang aku disampaikan, itu perintah Allah dan Ismail, dan pilihan orang dia, tak mau itu kecil Nabi Ibrahim. Nyobar dialog dulu, dia sampaikan, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku sayang, bahwasanya aku malam bermimpi bahwasanya engkau mau dikorbankan dan akan disembelih. Apakah engkau mau? Itu kan ditanya oleh lu. Jawaban Nabi Ismail dari kubur, wahai ayah anda, kalau memang seandainya perintah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya siap melaksanakannya. Saya siap dikorbankan kalau itu memang untuk mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kini banyak kejadian. Anaklah yang membunuh ayahnya, anak mari ayahnya, ibu Allah dulu, minta balik pencana tapi dia itu. Kalau yang banyak lagi, berarti tidak ada yang mencari mana itu Nabi Ibrahim, juga anak Ismail yang sakit patuh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memang salah satu itu kisah yang paling sejarah dan diabadikan setiap tahun dengan namanya Hari Korban. Itu tanya cik, bahwa Ismail bana Ustaz, akan banyak nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ada berkorbannya. Nabi Adam ada berkorban, nabi lain ada. Tetapi bapak dan ibu, awak pasti tahu Nabi Ibrahim itu digelari dengan Khalilullah. Artinya teman Allah Ta'ala. Teman kau akan sakit. Tapi jangan sampai kau mentang-mentang Pak Ibrahim kau teman Allah tak ada terpuji. Bahkan orang yang lebih sakit kepada Allah Ta'ala lebih banyak ujian. Nah, ujian yang pertama yang dialami Nabi Ibrahim yaitu ujian dari keluarga bapak dan ibu. Bahkan keluarganya, ayah Nabi Ibrahim seorang pembuat berhala, seorang pembuat patung yang bernama Azar. Ini dengan ayahnya. Jadi itu ya, walaupun awak seorang nabi, bukan Nabi Ibrahim, seorang nabi pun kalau tidaklah dengan hidayah Allah Ta'ala tidak akan bisa menunjuki ayah kandung sendiri. Misalnya lain nabi, apalagi awak-awak nan ilmu dan kalau ada orang itu waktu bagi dakwahnya ibadah do, dakwahnya diajak pika surau do, ayat macam tugas waklah paling aja. Nabi Ibrahim pun begitu, tarik disampaikan, tarik dikawal ayahnya ubah supaya bisa masuk ke agama Islam, tapi tidak bisa berapa. Karena hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua pada ibu diuji dengan kerajaan raja yang ada di kampung itu, raja yang zalim. Raja yang zalim diuji oleh Nabi Ibrahim itu. Kok sama
bakar Hidup. Dekara itu, dekara menghancurkan batuan. Mungkin walau kenal sejarahnya, batuan itu banyak dihancurkan Nabi Ibrahim sallallahu. Ditinggal siapa kalian? Gadang. Kadang-kadang dikaluanglah apa di dia. Bakalnya lah kerajaan namanya Raja Namrud. Dicenya wahai Ibrahim, engkau yang menghancurkan Ka'bah, yang menghancurkan berhala. Ada orang Nabi Ibrahim dah, ada menghancurkan dong. Coba lihat, siapa yang ada waktu di kaluangan. Kira ada cari kira waktu yang paling kadang ada kaluang waktu di lantai Nabi Ibrahim. Ada cari Nabi Ibrahim, waktu ada di waktu yang paling kadang hanya lakinya. Mana itu berang, lain tahu Nabi Ibrahim itu patuang, itu berhala tidak akan bisa menghancurkan seluruh berhala mana sembah. Patuang yang tidak bisa mana bahkan kau jatuh sebagai cicak ke bawah tidak bisa itu turunnya kau sembah itu gambar buat disuruh orang mengumpulkan kayu dalam kitab sejarah menjelaskan kepada ibu sebulan orang itu mengumpulkan kayu baik kayu mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, diumpulkannya lah kayu lah tinggi saji ko lah nyo salay lati orang itu kan nak kaya pendek apa niang lo api gak dama Nabi Ibrahim luar aja dengan manusia ke dalam api itu. Maka adalah satu usulan dibuatlah namanya kalau dalam bahasanya menjamiah itu bahasa ininya ketapel. Kemudian itu melumpet Nabi Ibrahim ke dalam api tadi. Alhasil timbul di dalam api. Turunlah firman Allah Taala di dalam Al-Quran. Kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman. Kuni itu artinya adalah engkau. Adanya bardan. Bardan itu bahasa Arab artinya dinginlah. Wasalaman dan menyelamatkan. Firman Allah yang seketika kepada ibu ini. Bahkan Allah buat bardan saja dan pakai salaman. Kok seandainya bardan saja Allah buat mati kedinginan lu nanti. Tapi bahkan kalimatnya bardan wasalaman. Nya dingin tapi menyelamatkan. Sehalai orang Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api di kalau itu. Maka ketika dijalian keluar dari api, Nabi Ibrahim pun tidak apa-apa. Itu ujian yang kedua. Ia banyak Nabi Ibrahim. Diuji dengan kerajaannya yang zalim. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim pun diuji tidak memiliki anak bahkan sampai di usia tua di kala itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Minta doa ya Allah Rabbi habli minas sholihin. Berdoa tarawih siang malam berdoa, sore itu berdoa, di tengah malam berdoa, sudah tahajud berdoa 86 tahun baru mampu dikabulkan. Jadi kalau mama ambo papa ambo kok sampai kini alun jodoh apa terkabul itu carilah doa Nabi Ibrahim 86 tahun baru dikabulkan. Seandainya tidaknya dikabulkan bapak dan ibu, jadi doa awak itu bisa akan memudahkan jalan awak untuk masuk surga. Ini berdoa contohnya. Kiranya sampai mati besok tidak doa awak itu dikabulkan. Maka doa tadi akan menjadi jalan awak untuk masuk ke dalam surga. Jadi Ibrahim diuji dengan umur yang sudah tua tapi tidak mempunyai anaklah tidak akan bakar. Itu ujian yang ketiga. Dan ujian yang keempat, memang ketikulah diberikannya oleh Ta'ala seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Diuji oleh baliak Nabi Ibrahim.
yaitunya melakukan pengorbanan terhadap anaknya sendiri. Nah, jadi memang bertubi-tubi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim melakukan semuanya dengan kesabaran. Dan Nabi tahu seluruh perintah Allah kok nanti yang buat kepada ibu. Semua yang diperintahkan Allah Taala itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sabar awak di dalam bertahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, as-sabru 'alal musibah. Yang kedua yaitu kesabaran kita terhadap musibah yang menimpa diri awak. Baik mungkin dari segi penyakit, badan awak sakit sekalipun, diuji dengan kemalangan, kehilangan seorang anak, ayah, suami, istri dan segala macam. Dan yakinlah kepada ibu, kalau lagi sabar awak terhadap musibah yang menimpa diri awak, pasti semua musibah tadi, semua ujian tadi adalah cara Allah untuk lebih dekat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi cara intinya sih, jangan pernah mau upek uji gua, upek gua kalau lah menjadi upek jawab, jadi sabar. Oh bahasa begini Allah pun hadir bahwa Allah sakit. Kalau dia sabar kepada ibu, keluar diuji dengan musibah, ataupun diuji dengan kemalangan, Allah sedang membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Awak tahu kalau ingin awak naik derajat, kalau ingin ditinggikan derajat Allah Subhanahu Wa Taala, memang harus beruji. Iya. Sama kan awak di sekolah, anak awak kalau ingin naik sedikit yang lebih tinggi, mampu akan diuji lebih dahulu. Jadi untuk awak bermusnuzul kepada Allah Ta'ala, pesan itu oh ini diuji. Mudah-mudahan ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat awak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena yang terjadi pada hari ini dalam diri awak itu adalah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu as-sabru 'ala qadarillah. Yang kedua sabar itu terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awak tahu dalam rukun iman, awak beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau takdir yang baik bapak dan ibu, mungkin seluruh kita murah untuk melaluinya, murah untuk menerimanya. Pak takdir ini rezeki lancar, anak awak berprestasi, pokok suami awak hanya gaji, segala kan takdir yang baik itu. Terus seluruh orang bisa menerima bapak dan ibu. Tapi kalaulah yang namanya takdir yang buruk terjadi, kok sangat sedikit orang yang bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin diuji dengan ekonomi, mungkin diuji dengan suami, mungkin kok dipecat, dikurang gajinya, segala macam yang terjadi karena buruk tuh. Kalau tidak ada kesabaran bapak dan ibu, pasti awak menganggap bahwasanya takdir Allah Ta'ala tidak baik bagi awak. Orang ini sebab berkecukupan untuk makan lain, untuk perkebunan lain, untuk banyak lain, jadi itu. Orang ini diberikan rezeki cukup saja, Allah jadi itu. Bahkan itu karena yang terjadi ini kalau hidup dalam kehidupan kita, yang terjadi hari ini itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
orang bansai Pak Ustaz, tapi lain sembahyang paling derajat tu. Karena dalam Nabi itu ceritanya, namanya Sa'labah. Sa'labah itu apa dan ibu? Nyerah sembahyang jemaah. Nyolanya dari itu nanti hukum jadi berkah. Jadi makmum tadi. Kemudian tadi. Jadi suatu ketika yang namanya Sa'labah tadi kau tidak ikut, tidak pernah ikut zikir. Yang sudah sembahyang, soalnya pulang tanpa ikut Zikir. Pada suatu ketika ditanya oleh Nabi lain. Wahai Sa'labah dulu. Kau Nabi Abu ini bertanya sih, baal kau engkau tak mau berzikir, tak mau mengenai Allah Taala dengan zikir. Jawaban Sa'labah tadi, wahai Nabi, bukan hendak aku pada berzikir di musajid sudah sembahyang. Yang aku khawatirkan Nabi, kau berzikir aku itu. Talambe orang mampu kain untuk sembahyang di rumah. Bahagia pada itu kain yang aku pakai untuk sembahyang ini, Nabi adalah kain lo yang akan dipakai oleh orang mampu di rumah untuk sembahyang. Ada orang di bahasa di rumah. Ada kain cik baru untuk sembahyang. Begitu miskin Sa'labah hatiku itu. Tapi walaupun miskinnya tetap kamu sajid tapi kan ajak tu. Pada suatu ketika minta doa lah kepada Nabi Muhammad. Ambo jiwa saya ambo ingin berdoa kepada engkau. Minta tolong doa ambo kayu. Jadi Nabi nak berdoa Nabi akan itu memberikan jalan. Akhirnya Sa'labah tidak bukti itu ada seekor kambing yang sedang tarik, yang sedang tuang. Biarlah engkau paling lah mudah-mudahan bisa membuat memenuhi kehidupan engkau. Ialah dibawa kambing yang berdesa Sa'labah. Nan saya bila nak siye, nan siye kolah agama, kira betul betul lah saya itu beliau akhirnya dalam sejarahnya bapak dan ibu ujung-ujungnya kambing Sa'labah tadi memenuhi isi lurah bawa bukit lurah bawahnya penuh dek kambing Sa'labah. Alhasil yang rajin sembahyang jamaah 5 waktu tinggal. Itu bertanya Nabi kepada sahabat, Sa'labah, nado nampak di belakang itu sendiri makmum. Akhirnya sahabat tadi, Sa'labah punya sibuk jualan yang di tidak ada supaya berkenaan dari itu. Itu sebenarnya itu. Kiranya hari dimahai, tidak pernah nampak Sa'labah berdua. Awal-awalnya dari sembahyang jemaah ini mungkin yang di rumah. Kini kalau sembahyang tidak di rumah. Rumah ada jadi tanya Nabi aman Sa'labah kenapa apa menyembuhkan biangnya Nabi. Jadi mana dan di awal hati kuat bansai jadi kepada Allah, hati kuat kayu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya itu pas haji di awal ini melihat kuat ada derajat akhir Allah Ta'ala daripada kayu waktu membawa berko kepada Allah. Tapi ada yang belajar pada itu awak kayu tapi akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin awak semua takdir awak pada hari ini adalah takdir yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak bisa berjamaah bersama-sama, bisa kayak surau, bisa mendengar pengajian, bisa wirid segala macam ada kayak itu lah. Karena harta benar sampai mati kayak biasa di mandi sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah akan dibawa mati. Harta bandul dibagi-bagi bagi orang. Alhamdulillah buah Pak Leo.
Alam tak begitu, pas nana anan cerai. Alun buat apa aja. Model itu panjangnya kehidupan dunia. Oh kini awak disanjung dengan orang, awak kayu, awak kini pejabat segala macam sampai mana? Awak bagang uang kepada jabatan awak, orang hormat ke awak, orang tunduk ke awak, melaki awak nak jabatannya. Kalau jabatan orang yang ditindak awak. Awak kayu orang banyak kini menyakiti ke awak segala macam, tapi kau konsep jangan dibilang. Jadi itu maknanya gelar di atas dunia kau hanya sampai ketika awak meninggalkan dunia. Sampai ke akhirat. Tapi kalau amal ibadah apa yang hubungan kau banyak itu yang akan membawa ke dalam surga. Itu yang akan memudahkan awak di dalam surga. Setiap langkah kaki awak tadi, langkah kaki mamamu tadi dari rumahmu ke surga, itulah menjadi saksi. Sajadah ini nan awak bawa sembahyang, dilakukan awak bawa sembahyang, itu disuruh realisasi kepada ibu. Apa kalau harto namanya, kalau harto lain di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir carana. Nabi kalau mana awak kayu loh, tapi yang tak dilihat tu awak kayu, tapi satu bab jadi awak jadi harta iri hujan kayuang dikasih ini yang lalu kau berarti ya. Nah, tapi kalau kayu lain menolong Allah Taala rencana. Bahawa pada itu banyak sahabat Nabi nak kayu. Nah, mantu kayu dalam apa? Banyak hartanya. Tapi untuk berjalan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk syiar kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Siti Khadijah istri Nabi yang pertama itu orang kayu balinda sampai kota Makkah itu menyokong. Nah, seluruh orang laki-laki di kota Makkah kau minta upah Siti Khadijah kayu para kayu itu. Tapi setelahnya menikah dengan Nabi Muhammad, seluruh kekayaan itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kecil Khadijah, kalau seandainya bisa ambulah meninggal wahai Nabi, lah habis anak tuamu setelahnya, kalilah kubuamu, ambillah tulang-tulangmu kalau kamu untuk syiar di agama Allah Subhanahu Wa Taala. Model itu kayu ni. Jadi mudah-mudahan walaupun awak ini serba berkecukupan, cukup untuk masalah ini, cukup kalau ingin pakai pesawat boleh dibawa, cukup kalau ingin orang baru boleh dibawa, atau ingin boleh tahu baru boleh dibawa. Kalau tak ingin pergi luar boleh umroh lah. Karena kekayaan di atas dunia itu adalah kekayaan yang semata dan kekayaan yang abadi itu terletak di dalam hati Bapak dan kayu hati lebih berharga daripada kayu harta. Kayu hati Bapak dan Ibu awak kurangnya lapang, nak orang musuh adalah anda apapun masalah akan awak jalani dengan lapang itu nan kayu hati. Kalau kayu harta sibuk dengan harta sayo, orang di sampingnya makan tahu itu dong, tetangganya itu yang alun baru tahu itu dong, tetangganya itu nasaki itu tahu itu dong, itu kami yang kayu harta sayo. Orang kayu itu apa dan itu harus sampai mana? Coba kan tu, jangan itu kayu. Kecewa, kecilnya masih kurang. Itu maknanya kalau menikmati kehidupan dunia itu kayak minum air laut. Makin banyak minum, makin awet. Jadi kekayaan itu dari itu semakin kayu, semakin merasa berkurang sulit. Maknanya banyak orang menyebut yang agak pemurah pun orang merasa ini fitih atau ingin mempak. Kalau orang kayu hanya selolanya berdoa macam. Karena yang menganggap yang keluarkan tadi untuk mengurangi
hartanya. Padahal sesuatu yang Allah berikan kamu janji, kamu salah, wasarakan hebat, itulah tabungan awak untuk di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya tingkat kesabaran seorang muslim itu ada 3. Yang pertama, sabar awak terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu sembahyang, kata jamaah ulang azan, antian seluruh aktivitas dulu. Nah, kalau kamu pakai itu, beko sudah sembahyang akajolah tadi. Berarti ketaatan kepada Allah Ta'ala tidak menghambat kehajuan. Luar dari jalan awal tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar terhadap ketaatan Allah. Dan yang kedua, sabar awak terhadap musibah yang terjadi pada diri Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dilahirkan ke atas bumi ini, seluruh catatan, kemalangan, musibah, rezeki segala macam takdir awak Allah ditentukan sebelum awak lahir. Jadi awak lahir ke atas dunia awak cuma menyelesaikan misi saja dan tinggal menjalani kepada itu. Kenapa? Takdir awak sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah yang menimpa diri awak, jadikan pelajaran, jadikan hikmah, karena Allah lebih ingin awak dekat dengan Allah. Jadi musibah yang terjadi itu pasti awak sakit. Memang bagi orang sakit itu ada kenal Allah aja. Dia awak ingin mana baik itu berjemaah, awak ingin mana baik mendengar pengajian. Itu kan orang mampu hanya niat itu baik. Diyakinlah seluruh musibah itu meninggikan derajat awak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga lagi, sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada awak. Jangan sampai takdir awak hari ini menjadi upik di awak, menjadi caci maki di awak, karena takdir awak menurut awak tidak baik. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu yang berjalani sekarang ini, yang takdir yang sedang berjalani adalah takdir yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai awak jadi salah tadi. Jangan sampai awak katikolah diberikan kelebihan, katikolah diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadikanlah setiap rezeki yang Allah tambah terus tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali berpesan, sesungguhnya kesabaran termasuk separuh daripada keimanan. Kenapa? Kalau tidak ada kesabaran dibarengi keimanan dan Bapak dan Ibu, maka percaya tak banyak. Percaya terus tengah-tengahnya. Tapi kalau keimanan dibarengi dengan kesabaran, maka paslah keimanan awak itu sesuatu yang awak jalani kok memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takdir yang akan awak jalani kok takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang paling baik. Yang paling baik adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ilmu aku yang sedikit ini bermanfaat bagi kita seluruhnya. Kalau kamu tadi ambo yang menyampaikan, kalau ada beberapa ambo yang salah tadi Bapak dan Ibu, ambo minta maaf. Bila mana? Hai, sama-sama makan. Alhamdulillah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.